Saya jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Sampai akhirnya aku sendiri ngeliat tulangnya keluar, karang-karang masuk ke sini sama pasir. Itu kayak Tuhan, sakit banget Tuhan. Aku bener-bener saat itu kacau banget pikirannya, panik, dan aku udah sesak nafas. Dan akhirnya saya dieksploit, duit saya dicuri, Yayasan Kitong Bisa mau dihancurkan dari dalam. Karena mereka ternyata nganggapnya, oh si Billy itu bukan pemimpin yang baik, dia mah penuh dosa, dia mah... Pernahkah sahabat berada dalam situasi yang seakan-akan semuanya gelap dan tidak ada jalan keluar? Di momen-momen seperti ini, seringkali kita melihat tangan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Pertolongan dan mujizatnya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dengan cara apa saja, bahkan dengan cara yang tidak kita duga. Sama seperti kisah yang berikut ini. Mungkinkah seseorang yang jatuh dari ketinggian 40 meter bisa selamat? Dan apa yang terjadi dengan tubuhnya jika ia selamat? Saya mau ajak sahabat solusi untuk melihat kisah yang berikut ini. Saya jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Tanggal 21 November, jam 7 pagi, saya berangkat dari Pelabuhan Sanur menuju ke Nusa Penida bersama dengan orang-orang lain di satu kapal. Sampai di sana, itu banyak sekali orang. Itu kelihatan ada turis dari luar, bahkan domestik juga, udah ngantri berfoto yang ada latar belakang gua. Nah, aku masuk langsung dalam antrian dan udah selesai berfoto 4 kali. Difotoin sama tour guide aku, si Bli. Tapi karena memang anak muda ya, biasa excited banget kayak, kurang puas nih, pengen foto sebelah situ. Langsung nanya sama Bli, Bli, boleh nggak foto sebelah situ? Yang ada rumput yang tinggi itu, yang latar belakang gua juga masih dapat dikit. Bli bilang, mau foto kayak gimana? Yoga handstand, tangan di bawah, kaki di atas. Dan aku udah biasa bikin gerakan ini, bukan pertama kali. Jadi aku aktifin timer waktu itu, 10 detik. Itu posisi tangan udah di bawah, kaki udah di atas. Tiba-tiba ada angin yang kenceng banget, itu aku kehilangan keseimbangan, yang aku pikir masih pijakan yang di rumput-rumput itu ternyata kayak rumput kosong, yang udah nggak ada pijakan. Dan itu berasa kayak ada yang narik aku ke belakang. Aku kepleset di rumput tersebut dan aku nggak sengaja salto ke belakang. Dan ketika aku jatuh, kakiku udah ngadep ke atas telapaknya. Aku cover dada sama kepala refleks gitu kan, langsung cover begini untuk lindungi. Sampai akhirnya aku sendiri ngeliat tulangnya keluar, karang-karang masuk ke sini sama pasir. Itu kayak Tuhan, sakit banget Tuhan. Aku bener-bener saat itu kacau banget pikirannya, panik, dan aku udah sesak nafas. Karena dengan kondisi laut lagi bergelombang, lagi kuat arusnya. Aku berusaha berenang dengan tangan kananku yang gak kenapa-kenapa. Aku cuma angkat tangan bilang dalam hati, Tuhan Yesus tolong, sambil nangis, sambil menjerit saat itu. Di situ di tengah-tengah kekacauan pikiran, di tengah-tengah kekhawatiran, kepanikan. Believe it or not, I heard a voice. Aku dengar suara yang ngomong kencang banget di telinga kiri. Yang bilang, be still, be still. Itu seakan-akan aku dapat kekuatan. Aku berusaha berenang dengan tangan kananku dan kaki kiriku yang gak kenapa-kenapa. Berusaha berenang. Itu kayak ombak yang narik aku ke dalam tadi yang barusan. Dia kayak dorong lagi aku kembali ke darat. Aku nyembah Tuhan. Aku nyanyi lagu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Hampir 5 jam saya nunggu. Akhirnya saya cuma ngeliat kayak putih banget. Tiba-tiba ada 2 orang datang. Rescuer ya dari tim SAR datang. Dan mereka langsung tenangin saya, kasih minuman air putih waktu itu secara suruh disipit slowly ya, telan pelan-pelan dan dipindahin badan saya ya ke tanduk.
untuk diangkut ke atas. Kurang lebih sekitar 1 jam saya langsung dirujuk di rumah sakit terdekat. Sampai di sana juga dokter langsung pasangin injeksi, terus cek kondisi saya. Di ronsen berulang kali sampai 15 kali karena dokter nggak percaya. Tulang belakang kamu nggak kenapa-kenapa, tulang kepala kamu nggak kenapa-kenapa, semuanya aman. Ini mujizat. Baru kamu satu-satunya yang selamat. Semua yang jatuh di situ kalau nggak meninggal mayatnya hilang. Saya harus dioperasi sebanyak 3 kali selama 3 bulan. Dari situ saya direhabilitasi kurang lebih hampir sekitar 2 tahun. Saya selalu bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya harus tinggalkan dunia entertainment. Bahkan dengan kondisi saya nggak berdaya. Cuma di kursi roda saat itu. Bahkan cuma pakai tongkat. Ya. Tiap hari cuma ngeliatin dinding di kamar saya. Saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan nggak pernah jawab. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau saya sekedar mencari jawaban, tapi Tuhan mau saya menjadi jawaban. Tuhan nggak mau saya sekedar menanti mujizat, saya langsung disembuhkan saat itu, langsung normal jalannya. Tapi Tuhan mau saya menjadi mujizat bagi orang lain. Jadi benar-benar saya ngalamin pembentukan karakter. Hati saya dimurnikan Tuhan sebelum saya diizinkan melayani orang lain. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saya klaim janji firman Tuhan, saya percaya saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti diberikan kemenangan untuk lewatin ini semua. Tuhan, kalau Tuhan masih mau kasih saya kesempatan untuk hidup, saya janji saya akan hidup jadi pribadi yang lebih baik. If you believe in God, you will be safe. But if God believes in you, your life will be transformed. So percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan Tuhan siap mengubah, mentransformasikan hidupmu sesuai dengan rencananya yang luar biasa. Jika saat ini sahabat sedang berada dalam sebuah kesulitan dan kamu membutuhkan jalan keluar dari kesulitan tersebut, kami siap untuk mendukung kamu dan mendoakan kamu. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap standby untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi nomor yang di bawah ini. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang ingin memberikan kontribusi lebih bagi bangsa Indonesia melalui apa yang bisa ia lakukan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa bernama Kakak Billy Mambrasar. Halo, selamat datang di Solusi Talks hari ini Kak. Dan terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya. Kita tahu banget Kak Billy pasti sibuk. Sangat sibuk bahkan. But thank you udah kasih waktu buat kita. Dan sebelum kita mulai ngobrol nih, mungkin ada beberapa sahabat Solusi yang belum mengenal Kakak Billy Mambrasar ini. Sebenarnya siapa sih sosok Kakak Billy ini? Oke, kalau pekerjaan sehari-hari saat ini saya adalah seorang staf khusus presiden untuk bidang pendidikan dan inovasi, juga pendiri dan penggerak pendidikan melalui Yayasan Pendidikan Kitong Bisa untuk memprovide pendidikan untuk anak-anak dari kalangan underprivileged secara non formal, secara gratis. Gitu. Juga ada peran lain secara nasional yaitu Duta Pembangunan Berkelanjutan, Duta SDGs Indonesia. Wow, itulah kenapa tadi aku bilang terima kasih di tengah kesibukannya Kak Billy menyempatkan datang ke tempat ini. Kita semua tahu bahwa untuk mencapai titik saat ini, mencapai posisi yang saat ini bukan perjalanan yang mudah dan singkat. Boleh gak sih cerita sedikit Kakak Billy, apa yang sudah dilewati selama ini sampai ke titik yang saat ini? Ya kalau ditarik ke belakang cukup panjang perjalanannya, jadi kalau saya asal dari Papua, lahir di Kepulauan Yapen, dari latar belakang keluarga yang juga underprivileged ya. Jadi di bawah garis kemiskinan hidupnya. Kemudian pekerjaan orang tua saya sehari-hari bapak adalah guru honor.
dan ibu penjual pedagang pasar lah, penjual kue gitu. Nah setelah saya SD, SMP itu di kampung ya, di tempat tinggal saya, kemudian dimotivasi oleh orang tua untuk bisa sekolah setinggi-tingginya, dan saat itu saya memutuskan untuk tidak berhenti menyerah begitu saja untuk pendidikan, percaya bahwa akan bisa mendapat pendidikan yang tinggi walaupun karena kondisi ekonomi keluarga mengatakan kayaknya kamu cuma bisa sampai di SMP. Tetapi pada saat saya SMP memang kita berusaha berdoa, intinya bergumul agar bisa sekolah lebih dari itu, dan ada jawaban Tuhan di mana pada saat SMP itu dibukalah seleksi SMA unggulan untuk seleksi dari setiap kabupaten, di mana mereka panitia penyeleksi kebetulan datang ke tempat kami juga begitu. Jadi karena orang tua juga mengatakan bahwa cuma sampai SMP bisanya karena ketiadaan biaya, selain itu kemampuan ekonomi memang juga rendah. Jadi pilihannya kalau bisa mencari SMA yang gratis. Nah jadi memang jawaban doa pas banget ada seleksi itu. Kemudian kita coba mendaftarkan diri dan saya ikut seleksi dan 1 dari 6 orang yang terpilih masuk ke SMA unggulan itu di ibu kota provinsi. Jadi harus travel sedikit menceritakan tempat tinggal saya itu pulau. Jadi ibu kotanya itu di Papua, Jayapura. Waktu itu cuma ada 1 provinsi ya di sana. Jadi kalau dari tempat saya itu harus naik kapal semalam. Waktu itu penerbangan belum terlalu ada ya seperti sekarang. Jadi memang pilihannya harus naik kapal menyeberang itu 1 malam. Baru sampai di Jayapura, sehingga selama sekolah di SMA itu di Jayapura saya tidak pernah pulang ke rumah karena biaya kapal yang 200.000 saat itu 275.000 itu sudah dirasa cukup mahal untuk bisa ditempuh untuk menggunakan tiket bolak-balik. Jadi memang begitu lulus SMP lalu ke SMA tidak pernah lagi pulang sama sekali. Sehingga pada saat di Jayapura juga sama, saya di SMA di Jayapura yang jauh dari orang tua, tetap juga sama melakukan giat ekonomi secara independen, tapi memang sekolahnya gratis di SMA Negeri 3 Jayapura itu, dan asrama. Jadi kita tinggal di asrama selama 3 tahun dan lagi-lagi berdoa lagi nih agar bisa kuliah setinggi-tingginya. Cita-cita saya tuh ingin bisa sekolah teknik lah, bisa menjadi insinyur. Jadi dan pilihan utama saya memang adalah di ITB. Yang saat saya mengutarakan saya ingin sekolah di ITB, semua orang bilang itu tidak mungkin, selain tesnya masuknya susah, ekonomi juga tidak mendukung ya, karena harus pindah ke Bandung, lagi jauh dari keluarga, tidak ada orang tua, istilahnya tidak ada keluarga orang tua lah di Bandung. Lalu saya ikut tesnya dan dinyatakan lulus untuk bisa ikut tes lagi di Bandung, SNMPTN. Waktu mau berangkat ke Bandung itu betul-betul tidak ada biaya, jadi memang modal nekat. Nah, orang tua saya itu dari kampung saya tadi Kepulauan Yapen, Seru itu ke Jayapura selama beberapa pekan untuk mengumpulkan uang. Dan memang mereka meminta-minta uang tuh dari satu kantor yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, berharap ada yang membantu, dan terkumpullah uang lah. Banyak orang baik yang membantu, terkumpullah uang sebanyak 5 juta rupiah yang dipergunakan untuk saya bisa terbang ke Bandung. Tapi kata orang tua saya ini one way ticket, jadi kamu pergi dan tidak kembali karena tidak ada, selain kamu kembali tidak ada biaya, juga kembali tidak ada pilihan gate apapun. Jadi lulus gak lulus kamu stay di Bandung, di Jawa ngapain aja gitu. Jadi dengan uang yang terkumpul saya kemudian ke Bandung dan mengikuti tes dan dinyatakan lulus. Dan karena orang tua tidak mampu membiayai sama sekali, saya tetap harus mencari biaya sendiri dengan berbagai cara untuk bisa survive. Dan ya macam-macam pekerjaan saya lakukan ya, termasuk menjadi penyanyi kafe, terus penjualan, macam-macam lah. Saya kerjakan untuk survive. Di tahun kedua saya mendapat beasiswa. Dan menyelesaikan pendidikan saya di ITB. Lagi-lagi itu dengan kuasa doa ya, karena kalau misalnya tidak ada mujizat di mana ada orang yang berbaik hati, pada saat didoakan malam berdoa, paginya orang tua minta uang dan ada yang mengumpulkan duit. Dan juga selama saya di Bandung orang tua juga berdoa agar saya bisa tetap survive, bertahan. Nah terjawab, ada beasiswa,
saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dan ya singkat cerita, setelah saya lulus dari ITB, saya menyenangkan kedua orang tua saya, membalikan ekonomi. Kemudian saya titik saya merasa terpanggil untuk kembali ke pelayanan, aktivitas pelayanan. Jadi saya mengundurkan diri dari perusahaan minyak dan gas tempat saya bekerja untuk mendirikan Yayasan Kitong Bisa tadi. Yang objektifnya, goalnya adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang kurang beruntung seperti saya, agar mereka tidak memiliki cerita yang susah seperti yang saya alami ketika saya harus menempuh pendidikan dulu, seperti itu. Dan akhirnya saya mengundurkan diri dan menjadi penggerak pendidikan lewat Yayasan Kitong Bisa. Wow. Jadi Kakak Billy ini, Yayasan Kitong Bisa ini sudah berapa lama berdiri? Kalau secara aktivitasnya mulai 2009. Oke. Cukup lama ya? Cukup lama. Dan sampai saat ini apa yang dilakukan? Maksudnya secara konkret, mungkin sahabat solusi pengen denger melalui apa aja Kitong Bisa ini membantu anak-anak yang mungkin tidak berprivilege untuk menerima pendidikan. Iya, pertama kita beroperasi daerah yang sulit, jadi daerah-daerah remote yang memang tingkat buta hurufnya tinggi dan akses pendidikan formal rendah, kita mendirikan pusat belajar yang namanya Kitong Bisa Learning Center, pusat belajar Kitong Bisa. Dalam pusat belajar itu kita mengajarkan literasi, kemudian karakter dan bahasa Inggris. Dan saat ini kita juga menjadi mitra lembaga pemerintahan untuk melakukan testing uji coba makan bergizi gratis untuk anak-anak yang membutuhkan, seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan konkretnya adalah kita memprovide pendidikan secara free, gratis, cuma-cuma kepada komunitas di sekitar. Tetapi kita juga menerima grant hibah internasional untuk melakukan pelatihan-pelatihan life skill kepada anak-anak muda agar mereka bisa punya keahlian hidup. Dan juga kita melatih masyarakat asli untuk dapat melindungi lingkungan. Jadi mereka bisa beraktivitas ekonomi maupun melindungi lingkungan. Jadi kita bisa memberikan benefit kepada orang-orang di daerah terluar dan terpinggirkan, gitu. Wow. Dan Kakak Billy melihat betapa pentingnya pendidikan itu, apakah dari dulu sudah merasakan pentingnya pendidikan, ataukah setelah menjalani jalanan yang berbatu untuk menempuh pendidikan baru akhirnya merasakan bahwa pendidikan ini penting bahkan untuk anak-anak yang mungkin tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan ini? Iya, jadi pendidikan adalah alat yang paling ampuh ya untuk mengubah hidup, dan dengan pendidikan kita bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Kita bisa memperoleh lebih banyak lagi akses informasi dan akses untuk kalau mau berwirausaha juga kita bisa berwirausaha. Dan kenyataannya setelah saya bekerja hampir 1 dekade di perusahaan migas tadi dan memperoleh ekonomi yang baik, saya melihat kondisi pendidikan Indonesia saat itu juga masih cukup rendah. Itu di tahun 2009 ya, pada saat awal kemudian saya menjalankan Kitong Bisa, itu tingkat buta huruf di tahun 2009 saja itu masih ada 8,9 juta orang Indonesia, pemuda-pemudi yang tidak bisa baca tulis. Dan dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi membuat saya merasa kalau saya kemudian tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan atau ikut terlibat dalam menjadi bagian dari solusi seperti nama talk show kita hari ini, kita menjadi bagian dari solusi, maka tidak akan terselesaikan masalah ini. Jadi dengan langkah berani, dengan tabungan yang saya rasa cukup dari gaji saya undur dan membuat Yayasan Kitong Bisa itu. Karena saya mengerti dan telah mengalami bahwa pendidikan itu bisa mengangkat derajat orang-orang yang miskin, yang di bawah garis kemiskinan untuk selangkah lebih baik kehidupannya dari sebelumnya. Dan bukan hanya mereka dapat membantu dirinya, mereka juga dapat membantu keluarganya, orang tuanya, adik kakaknya, maupun orang-orang di sekitar mereka. Wow, iya. Lalu kini menjadi salah seorang dari staf kepresidenan, itu setelah mendirikan Kitong Bisa ya. Perjalanannya seperti itu ya. Jadi mundur dari perusahaan tempat bekerja, mendirikan Kitong Bisa, lalu menjadi staf kepresidenan. Itu perjalanannya gimana sampai akhirnya bisa menjadi seorang staf kepresidenan? Jadi staf khusus presiden ya, bukan staf kepresiden ya. Staf khusus, menjadi staf khusus presiden itu memang juga lagi-lagi sebuah mujizat ya. Tidak disangka-sangka bahwa saya akan ada dalam pemerintahan dan langsung bekerja dekat dengan presiden seperti saat ini. Tetapi kalau dilihat itu ketika saya mendirikan Yayasan Kitong Bisa dengan keinginan untuk untuk melayani, untuk pelayanan tanpa keinginan apapun. Tetapi ternyata ketika orang di tempat perusahaan migas saya melihat bahwa kamu mau ngapain, saya mau mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Saya mau membuat yayasan untuk membantu orang lain. Kamu nggak takut kehilangan
kemewahan kehidupan, kenyamanan kehidupan yang sudah kita rasakan dengan bekerja di perusahaan migas yang gajinya waktu saya meninggalkan perusahaan itu saya gajinya sudah 3 digit. Ya, dan itu cukup besar dan tidak susah untuk mencari sektor dengan gaji yang sebesar itu waktu itu. Jadi banyak yang menakut-nakuti lah. Kayaknya kamu mau dapat apa dari situ dan seterusnya. Kamu gak akan dapat apa-apa gitu. Dan tapi dengan keinginan yang tulus saya undur, saya menaikkan, membesarkan yayasan Kitong Bisa dari cuman beneficiary kita, cuman 5 anak menjadi sekarang ratusan anak. Dalam beberapa tahun kita melakukan pendidikan gratis itu ternyata saya mendapat banyak sekali recognition atau prestasi-prestasi yang diakui baik di nasional maupun internasional. Misalnya dapat undangan untuk menjadi narasumber di Bappenas, menjadi perwakilan Indonesia untuk World Economic Forum, sampai diundang untuk berbicara di gedung PBB dan diundang secara langsung oleh Presiden Barack Obama terlibat dalam platform pemimpin muda Asia Tenggara yang dikirim ke Gedung Putih, beraudiensi dengan beliau. Nah, sederetan dari prestasi-prestasi ini kan termunculkan di media, ya, dan mungkin itu yang menjadi radar yang ditangkap atau mungkin berita-berita itu ditangkap oleh tim presiden ya, untuk mungkin mereka saat itu mencari advisor anak muda yang memiliki pengalaman yang panjang melakukan hal nyata, mungkin ya di grassroots dan nama saya terinclude dalam list yang memang di scouting waktu itu. Jadi mungkin ceritanya seperti itu dan saya dipanggil langsung, sedikit diinterview oleh beberapa orang dan kemudian pada bulan Oktober akhir November awal itu ditelepon dan langsung dilantik ya, menjadi staf khusus presiden. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari mengundurkan diri sampai menjadi penggerak yayasan sampai kemudian dipanggil menjadi staf khusus. Dan sekarang menjadi staf khusus presiden tetap menjalankan visi dan misi yang waktu itu diemban ya. Ya, pada saat telepon dari presiden itu berbunyi kan orang yang saya selalu kontak pertama kali adalah orang tua saya. Ya, jadi saya berdiskusi dengan bapak saya dan bilang ini bagaimana, oke apa enggak, dan bapak saya bilang coba kamu kilas balik cerita hidupmu sampai kamu membuat yayasan, kan keinginanmu adalah untuk membantu banyak orang. Yang kita bantu di yayasan cuma ratusan orang. Memang kita sudah membantu orang tetapi banyak yang masih membutuhkan. Masih banyak yang dengan angka accessibility pendidikan APM, APK, ya angka partisipasi murni yang rendah, angka partisipasi kasar yang rendah, tingkat buta huruf yang tinggi. Yaitu kamu harus mempertimbangkan bagaimana kamu bisa ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang bisa menolong lebih banyak lagi orang. Dan memang nama saya itu sudah didoakan dari dulu, namanya Gracia Josafat Jobel, itu anugerah. Gracia artinya anugerah, Josafat artinya seorang pahlawan, Jobel artinya yang membawa kebebasan. Kemerdekaan. Ya mungkin kemerdekaan itu dari kemiskinan, kebodohan. Itu memang sudah kuasa doa dari nama yang ditaruh, yang dipersiapkan memang mungkin lama. Sehingga ketika kesempatan itu ada, orang tua bilang ambil kesempatan itu karena kamu bisa menolong dari ratusan orang menjadi jutaan anak Indonesia yang bisa kamu bantu. Begitulah kurang lebih. Jadi atas arahan orang tua saya bilang iya dan saya mulai terjun di staf khusus 2019 dan aktif turun terus ke masyarakat. Sudah lebih dari 30 provinsi kita turun. Dan outputnya misalnya adalah saat saya meminta dana BOS ditambah untuk daerah-daerah indeks kesulitan geografis yang sulit. Dan di approve presiden, akhirnya dana BOS mulai bertambah sejak tahun 2021 akhir 2022 awal itu terjadi peningkatan dana BOS dan daerah-daerah dengan indeks kesulitan geografis yang sulit diberikan lebih. Atau yang kemarin cukup viral terkait saya menyuarakan Kartu Indonesia Pintar yang salah sasaran, atau saya meminta agar UKT dibatalkan, saya meminta agar Permendikbudristek dicabut dan seterusnya. Dan itu bagian daripada advokasi dan tugas-tugas saya dalam 33 rekomendasi kebijakan yang memang telah membawa perubahan kepada jutaan anak yang tadinya mungkin akses pendidikan sulit, bagi mereka ternyata mereka mampu untuk memperoleh pendidikan tersebut. Tentu di dalam peran yang sekarang Kakak Billy adalah peran yang tidak mudah di tengah perjuangan untuk mengentaskan banyak anak muda Indonesia dari kebodohan dan kemiskinan. Apa yang bisa membuat Kakak Billy tetap mempertahankan value dan karakter yang Kakak Billy bilang dari tadi ya, di dalam segala tantangan dan kesulitan yang ada ini? Ya tentunya tadi tetap menjaga hubungan dengan Tuhan itu tetap baik. Kemudian memiliki genuinitas hubungan relationship dengan orang lain,
Walaupun dalam banyak kesempatan pun saya akui bahwa vulnerabilitas saya tadi yang saya munculkan malah ditangkap oleh orang jahat sebagai sebuah kelemahan yang kemudian dia try to exploit. Dan itu terjadi banyak sekali di mana mereka si Billy itu cuma segini aja gitu. Dan akhirnya saya dieksploit, duit saya dicuri, yayasan Kitong Bisa mau dihancurkan dari dalam, karir saya mau dihancurkan dari dalam. Karena mereka ternyata nganggapnya si Billy itu bukan pemimpin yang baik, dia mah penuh dosa, dia mah vulnerable, dia mah segini aja gitu. Padahal bukan itu objektifnya. Objektifnya ada relateness tadi, tapi yang kemudian dieksploit oleh orang lain. Tapi tadi again, hal baik, hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah merupakan bagian dari skenario yang ditempatkan oleh Tuhan agar kisah kita tuh nanti indah banget di endingnya nanti gitu. Mungkin saya bisa meng-quote salah satu biblical verse, Roma 8 ayat 28, bahwa dalam segala sesuatu itu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. But the thing is we cannot see the story until we reach the end, karena pandangan kita tuh cuma segini gitu kan. Kalau kita pakai chaos theory, disorder, kita melihat ketidakteraturan dalam pandangan kita karena dimensi kita melihat itu begitu terbatas. Sorry bawa-bawa fisika dikit nih. Karena dimensinya tuh segini gitu. Jadi kita melihatnya tuh sebuah pola yang ketidakteraturan. Contoh garis pantai. Ketika kita berada di garis pantai dalam batasan pandang kita sangat acak, nggak ada bentuk gitu. Then kita naik helikopter ke atas, baru kita melihat bahwa ternyata ketidakteraturan itu membentuk sebuah pola. Ketidakteraturan. Makanya kita nggak akan bisa melihat kebaikan itu sampai kita mencapai titik akhir untuk melihat ternyata everything is set beautifully gitu. Tapi Tuhan udah bisa melihat karena dia pandangannya kan kayak helikopter view, dan tidak terbatas oleh dimensi waktu, ruang dan waktu. Gitu. Oke. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabat, Tuhan selalu punya rencana yang baik dan sempurna atas hidup setiap kita. Namun seringkali kita tidak bisa melihat rencana itu, karena situasi yang tidak baik dalam hidup setiap kita. Maka dari itu, hari ini stop untuk melihat situasi yang di sekitar kita. Tapi pandanglah kepada rencana penebusan yang mulia, yang sempurna, yang Dia kerjakan di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Jika kita bisa melihat rencana penebusan yang baik dan sempurna bagi setiap kita, maka kita bisa melihat dalam situasi seburuk apapun, rencana Tuhan baik, sempurna, dan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak bisa melihat rencana-Mu yang baik dan sempurna itu, karena kami memandang kepada situasi yang buruk di sekitar kami. Hari ini ajari kami Tuhan untuk memandang kepada rencana penebusan yang sempurna, yang mendatangkan kebaikan sejati, damai sejahtera yang sejati bagi hidup setiap kami yang Kau selesaikan di atas kayu salib untuk membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Ketika kami melihat karya penebusan yang sempurna itu, maka kami bisa mempercayakan hidup kami bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang menebus kami, Engkau Tuhan yang punya rencana yang terbaik bagi setiap kami, bahkan dalam situasi yang terburuk pun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kamu sedang dalam situasi yang buruk, sehingga kamu tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dan rencananya yang sempurna di dalam hidup kamu, kami siap untuk mendukung dan mendoakan kamu. Silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap sedia 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan menyupport kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selamanya. Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini bisa memberkati lebih banyak orang lagi, kamu bisa mendukung acara ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.